أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Islam Motiva? Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik. Kehidupan di luar bumi, pandangan Islam dan sains modern. Sobat Islam Motiva, pernahkah kita menatap langit malam yang dipenuhi bintang-bintang dan bertanya-tanya, apakah kita sendirian di alam semesta yang begitu luas ini? Mungkinkah Allah menciptakan makhluk berakal selain manusia di planet lain? Pertanyaan ini bukan sekedar imajinasi fiksi ilmiah, tetapi telah menjadi objek kajian serius baik dalam sains modern maupun dalam diskursus keislaman. Bagian pertama, perspektif Al-Quran tentang kemungkinan kehidupan lain. Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam memberikan isyarat-isyarat yang menarik tentang kemungkinan adanya kehidupan lain di luar bumi. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 29, dan antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang Dia sebarkan pada keduanya, dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semua apabila Dia kehendaki. Kata dabbah yang diterjemahkan sebagai makhluk-makhluk dalam ayat ini, menurut sebagian mufassirin mencakup segala bentuk kehidupan, tidak berbatas pada yang kita kenal di bumi. Bahkan lebih eksplisit lagi, Allah berfirman dalam surah At-Tolak ayat 12, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Kata seperti itu pula bumi telah mendorong beberapa ulama kontemporer untuk menafsirkan kemungkinan adanya planet-planet serupa bumi yang mungkin juga dihuni makhluk hidup. Bagian kedua, pendapat ulama tentang kehidupan luar angkasa. Diskusi tentang makhluk luar angkasa bukan hal baru dalam tradisi intelektual Islam. Beberapa ulama klasik telah membahas kemungkinan ini. Imam Ar-Razi yang hidup antara tahun 1149 hingga 1209 Masehi dalam tafsirnya Mafatih Al-Ghaib ketika menafsirkan surah Al-Fatihah mengungkapkan kemungkinan adanya alam-alam lain selain yang kita kenal. Ibnu Taimiyah yang hidup pada tahun 1263 sampai 1328 Masehi dalam Majmu' Al-Fatawa menyatakan bahwa Allah dapat menciptakan ribuan Adam selain Adam yang kita kenal. Di era modern, beberapa ulama seperti Syekh Muhammad Mutawalli tidak menolak kemungkinan adanya kehidupan di planet lain, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keimanan. Bagian ketiga, perspektif sains modern. Sains modern telah membuka kemungkinan-kemungkinan baru tentang kehidupan di luar bumi. NASA dan badan antariksa lainnya telah menemukan ribuan eksoplanet atau planet di luar tata surya kita yang berada di zona layak huni bintang mereka, area di mana air bisa berada dalam bentuk cair. Penemuan mikroorganisme ekstremofil di bumi yang mampu bertahan dalam kondisi ekstrim seperti di dasar laut atau di kawah gunung berapi juga membuka wawasan tentang kemungkinan kehidupan di luar yang sebelumnya dianggap tidak mungkin mendukung kehidupan. Misi-misi ke Mars, Europa, bulan Jupiter, dan Titan, bulan Saturnus, terus mencari tanda-tanda kehidupan meski dalam bentuk mikroorganisme sederhana. Bagian keempat, menyikapi kemungkinan kehidupan luar angkasa secara Islami. Sebagai Muslim, bagaimana seharusnya kita menyikapi kemungkinan adanya kehidupan berakal di luar bumi? Pertama, bersikap terbuka. Tidak ada ayat Al-Quran atau hadis sahih yang secara eksplisit menafsirkan kemungkinan adanya makhluk berakal di planet lain. Karenanya, kita bisa bersikap terbuka terhadap kemungkinan ini. Kedua, memahami keluasan kekuasaan Allah. Firman Allah dalam surat Ghafir ayat 57, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
Ayat ini mengingatkan kita akan keterbatasan pengetahuan manusia dibandingkan dengan keluasan ciptaan Allah. Ketiga, memperkuat keimanan melalui perenungan kosmik. Penelitian tentang kehidupan di luar bumi seharusnya memperkuat keimanan kita akan kebesaran Allah, bukan melemahkannya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 191, orang-orang yang berakal senantiasa mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Keempat, fokus pada tanggung jawab di bumi. Terlepas dari ada tidaknya makhluk berakal di planet lain, kita tetap memiliki tanggung jawab sebagai khalifah di bumi ini. Memelihara bumi dan melaksanakan amanah Allah tetap menjadi prioritas utama. Bagian kelima, implikasi teologis. Jika suatu hari nanti ditemukan bukti tentang adanya makhluk berakal di luar bumi, apa implikasinya bagi Islam? Pertanyaan tentang apakah makhluk tersebut juga diciptakan dari tanah seperti manusia, apakah mereka diberi syariat, apakah mereka juga diuji dengan perintah dan larangan, dan bagaimana hubungan mereka dengan manusia. Semua ini adalah pertanyaan spekulatif yang menarik untuk direnungkan, namun tidak perlu diperdebatkan secara dogmatis. Yang pasti, Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 1, Maha suci Allah, yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.